Shalom, saya Pendeta Daniel Horetis Herman. Kali ini kita akan belajar bahasa Yunani. Dan pada kesempatan ini kita akan belajar tentang bahasa abjad, ya, abjad Yunani kini. Abjad Yunani kini. Ya, di situ tertulis abjad Yunani koine. Tetapi cara membacanya bukan koine, melainkan kini. Nanti kita akan melihat bagaimana membaca abjad-abjad Yunani secara khusus. Abjad Yunani kini memiliki 24 huruf. 24 huruf, ya. Zaman sebelum Romawi lebih banyak, tapi kemudian berangsur-angsur ada penambahan huruf dan ada juga huruf-huruf yang menghilang dalam sistem huruf Yunani kini. Kita mulai. Huruf Yunani mempunyai nama, ya. Ini contohnya, huruf ini bernama alfa, ya, huruf A. Di sebelah kiri itu adalah huruf kapital atau huruf besar, yang sebelah kanan adalah huruf non kapital atau huruf kecil. Jadi alfa adalah nama dari huruf ini. Dan huruf pertama dari nama ini adalah representatif, ya, representasi dari abjad ini, huruf ini. Oke, jadi huruf ini adalah A. Namanya alfa. Kita akan lihat contoh kata dalam bahasa Yunani. Ya, ini ada kata Allah. Allah. A-nya mirip dengan huruf A kita, huruf sambung, ya, alfa. Kemudian ada transliterasi. Transliterasi itu adalah cara menuliskan huruf-huruf Yunani ke dalam huruf-huruf Latin, ya, huruf yang kita pakai di Indonesia. Ya, Indonesia, Amerika dan sebagainya itu menggunakan huruf-huruf Latin. Jadi transliterasi bermaksud mengganti huruf-huruf Yunani dengan huruf-huruf Latin agar mudah dikenali. Oke, kemudian ada bunyi ucapan. Bunyi ucapan ini adalah bunyi ucapan bagaimana membacanya, bagaimana membaca kata atau huruf, ya, seperti itu. Jadi dalam kasus ini, ya, dalam huruf ini, pada huruf ini Allah itu ditransliterasikan A-L-L-A. Sedangkan bunyi ucapannya, cara membacanya sama dengan transliterasinya, yaitu A-L-L-A. Kita akan melihat nanti ada beberapa perbedaan dari cara menulis transliterasi ke huruf Latin maupun cara membacanya. Ya. Untuk bunyi ucapan, ada huruf-huruf tertentu yang tidak ada dalam huruf Latin, itu menggunakan International Phonetic Alphabet, IPA, ya, International Phonetic Alphabet. Kita akan maju, kita lihat huruf yang kedua, yang adalah alfa, huruf alfa. Ada contoh kata Allah, ya, transliterasinya A-L-L-A, bunyi ucapannya, cara membacanya Allah. Kita lihat yang kedua, ya, ini adalah huruf yang mirip B dalam huruf Latin, ya, huruf B dalam huruf Latin mirip. Tapi dalam aslinya, dalam huruf Fenisia, ini adalah huruf vet, ya, huruf vet. Huruf vet ditulis dengan menggunakan V, ya, V. Jadi huruf ini dibaca vita, ya, vita, V I T A, ya. Ada huruf E dengan garis datar di atas. Ya, nanti kita akan lihat huruf itu secara khusus, bagaimana membaca huruf itu. Tapi untuk sementara kita akan baca saja seperti yang saya akan bacakan. Jadi huruf ini bernama huruf
vita, vita. Dan huruf ini berbunyi v. Ada contoh kata di sini, Matius 1 ayat 1 ya. Ini dari Matius 1 ayat 1. Dikatakan inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Nah, dalam bahasa Yunani, terutama dari Textus Receptus, kata Daud itu ditulis David, ya, David, dan ditulisnya seperti ini: D, delta, alpha, vita, iota, delta, David. Ya, ada mungkin orang akan membaca David, tapi itu pembacaan seperti itu pembacaan yang keliru. Hanya karena mirip dengan huruf B, tidak berarti bahwa huruf ini dibaca B. Oke, transliterasinya D A V I D. Oke, David. Tapi ini hanya transliterasi, bukan cara membaca. Sedangkan cara membacanya atau bunyi ucapannya, David, itu ada seperti angka 6 dengan garis datar di tiangnya, tiang angka 6, angka 6 terbalik. Ini seperti huruf TH dalam kata father. Jadi bukan D tapi the ya. Jadi membacanya David. Oke, nanti kita akan lanjut melihat huruf ini secara khusus, the. Jadi huruf vita itu mirip dengan huruf B, tetapi tidak dibaca B. Tidak dibaca B, ya. Dibaca V. Oke, kita lanjut huruf yang ketiga. Ada Rama. Rama. Ya, kita lihat di sini ada seperti pita, seperti huruf J, tapi bukan huruf J juga, tapi lebih mirip pita. Ini adalah International Phonetic Alphabet. Ini bukan huruf G, tapi R. R mirip huruf G dalam bahasa Nias. Ya, kalau orang Nias membaca G, R seperti itu. Atau mirip bahasa Belanda, R, ya. Jadi R itu digambarkan dengan huruf gamma, itu adalah huruf R. Ya, kita akan lihat contohnya. Ada kata gravo. Gravo. Ya, ini bukan grafo, tapi gravo. Mungkin kalau kita mau menulis dalam bahasa Indonesia, bisa aja kita menulis GH. Ya, GH. Gravo. Ya, tetapi ada International Phonetic Alphabet seperti pita, ya, seperti pita yang dirangkaikan, Gravo. Oke, ini adalah huruf ketiga, Rama. Rama, bukan gamma, tapi Rama. Huruf keempat, delta. Ya, ini yang saya sebutkan tadi, delta. Ya, ini huruf the. Ya, kalau kita membaca bahasa Inggris the, ya lebih tepat itu the, bukan D, bukan juga de, ya seperti medok Jawa, bukan, ya, tapi the. Seperti kata father, ada th-nya di sana, itu dibaca the. Kemudian ada kata the book dan lain sebagainya, the, ya, seperti itu. Oke, ini adalah the. Ya, dalam International Phonetic Alphabet ditulis seperti angka 6 terbalik. Angka 6 terbalik menghadapnya ke kiri, ya. Kalau angka 6 menghadap ke kanan, ini angka 6-nya menghadap ke kiri dengan garis datar di tiang atas. Oke, ini the. Oke, kita lihat contoh kata. Ada kata Z. Z, transliterasinya D dan E. Ya, ini hanya karena kemiripan, maka ditulis D dan E. Sedangkan bunyi ucapannya adalah Z. Cara membacanya Z. Kita lanjut huruf yang berikutnya, epsilon. Epsilon. Ya, ini sangat mirip dengan huruf E. Sangat mirip dengan huruf E, ya. Oke, epsilon. Epsilon selalu dibaca E. Tidak pernah dibaca E, ya. Jadi kalau ada yang membaca E itu keliru.
tidak pernah dibaca e. Epsilon selalu dibaca e. Ada contoh kata D. Ya, ini D sama seperti sebelumnya. D bukan de. Ya, D bukan de. Karena huruf Yunani tidak ada e, yang ada adalah e. Oke, D berarti tetapi atau dan. Ya, lanjut. Ya, zeta. Waduh. Zeta ini mirip dengan huruf Z ya. Huruf Z ya. Kita sudah bisa melihat dengan jelas zeta seperti huruf Z. Itu huruf besarnya, huruf kapitalnya sama, huruf kecilnya ada ekor di bawah. Ada ekor seperti angka 7, kemudian ditambah ekor sedikit. Zeta. Ya, kita lihat contoh kata. Ya, ini ada kata sozo. Sozo. Ya, transliterasinya sozo. Bunyi ucapannya sozo sama. Tidak ada perbedaan ya. Sozo, zeta. Ya, huruf berikutnya adalah ita. Nah, ini yang harus kita pahami. Biasanya orang menyebut ini eta ya. Tapi mereka mengatakan ini e panjang. E panjang. Nah, apa perbedaan epsilon dengan ita? Ya, jelas. Karena yang satu panjang, maka membacanya berbeda. Ya, ini mirip dengan double E. Ya, mirip dengan double E dalam bahasa Inggris. Jadi E itu kadang-kadang tulis double E. Ya, itu dibaca I. Ada contoh kata keep atau sit. Jadi huruf ini adalah ita. Dalam bahasa Indonesia kita bisa menulis I seperti itu. I. Jadi kalau Anda membaca huruf E dengan garis di atas, itu berarti huruf ini adalah huruf E panjang. Dan dibaca seperti double E dalam bahasa Inggris, yaitu dibaca I. Kita lihat contoh kata dalam bahasa Yunani. Iya, ini dia. E-I-R, ita, N, ita. Ya, transliterasinya biasa orang menulis E-I-R, E dengan garis datar di atas, N dan E garis datar di atas. Tetapi cara membacanya bukan Eirene. Ya, ada yang membaca Irene, Irene, dan segala macamnya. Tapi bunyi ucapan yang benar adalah Irini. Irini. Ya, karena ita itu seperti double E dibaca I. Panjang. Irini. Ya, seperti itu. Kalau buka Google Translate, kemudian tulis Yunani Indonesia atau Yunani Inggris, Anda bisa menulis kata Irini, ya, Irene, seperti ini, Irene, dan nanti akan muncul bahasa Yunaninya. Ada gambar speaker di situ, bisa ditekan, Anda akan melihat Irini, ya, Anda akan mendengar kata itu diucapkan Irini, ya, Irini. Oke. Jadi ita seperti huruf H, tapi bukan H. Pada mulanya huruf ini adalah huruf konsonan. Tapi sejak diadopsi oleh suku bangsa, secara khusus oleh subsuku bangsa Atika, dia digunakan bukan sebagai konsonan, tapi digunakan untuk mengganti double E, untuk mengganti E panjang. Ya, dulu sebelum menggunakan huruf ini, orang-orang Atika menggunakan huruf E, epsilon seperti biasa, tapi cara membacanya tetap I, gitu, seperti itu. Tapi setelah mereka mengadopsi konsonan ini dan mengubahnya menjadi vokal, maka huruf ini menggantikan huruf E tadi, ya, huruf E yang E panjang tadi, tapi dengan membaca I. Oke. Jadi kata Irini, ya, Irene, itu transliterasinya diucapkan Irini. Irini. Ingat saja kalau ada E dengan garis di atasnya, itu diucapkan I.
ita. Oke, selanjutnya kita membaca theta. Theta. Nah, huruf ini juga mirip dengan huruf bahasa Inggris ya. Think. Mungkin kalau kita mendengar kata think, ya ini lain maksud. TH, think ya. Ini tidak sama dengan TH dalam kata father atau the, tidak, tapi lebih ke TH dalam kata think ya. Think something seperti itu. Think. Oke. Kita lihat contoh kata. Di sini ada theos ya, theos. Transliterasinya menggunakan TH. THEOS ya. THEOS. Tapi membacanya bukan theos ya. Theos. Ada hembusan sedikit. Theos. Ya. Sedangkan bunyi ucapan dalam International Phonetic Alphabet, TH itu memang mengambil huruf Yunani ini. TH ya, mengambil huruf Yunani ini. Jadi cara membacanya theos. Oke. Lanjut. Ini adalah huruf yang gampang diingat, iota. Iota. Huruf ini adalah huruf I, tapi tidak ada titiknya di atas. Ya. Huruf I. Bisa dibaca I, ya bisa dibaca Y. Seperti itu. Kita akan lihat contoh kata. Iya, ini adalah ina, ya, I-N-A. Transliterasinya ditulis hina. Kenapa ada H? Iya, dulu ada aksen, ada tanda koma di atas huruf I itu, ada koma. Seperti huruf C, itu selalu dibaca H. Jadi dulu dibaca hina. Tetapi sejak sejak kerajaan Romawi mengalahkan Yunani, maka huruf H ini diabaikan, tidak lagi diucapkan. Jadi pada masa kerajaan Romawi berkuasa di Asia waktu itu ya, sampai ke Mesir ya, itu tidak lagi dibaca hina, tetapi dibaca ina. Kata H, huruf H tetap dipertahankan untuk menunjukkan koma tadi, ada koma di atas ya. Tetapi itu hanya transliterasi, bukan cara membaca. Jadi kalau menulis ina kemudian disuruh minta transliterasi, kita tulis H-nya di depan I ya. Walaupun itu tidak lagi diucapkan, tidak lagi dibaca. Jadi transliterasinya hina, tapi membacanya ina. Kemudian huruf yang berikut adalah kappa, ini huruf K. Gampang diingat karena bentuknya sama, cuma bentuk huruf K kecilnya, non kapitalnya itu sama persis dengan huruf besar, hanya agak kecil. Berbeda dengan K yang kita pakai. K yang kita pakai itu tiangnya lebih panjang ke atas. K kecil ya. Tapi dalam bahasa Yunani, K besar, kapital, dengan non kapital itu sama, bentuknya sama, cuma ukurannya aja yang lebih kecil. Kappa nama huruf ini. Kita lihat kata yang digunakan ya, ini adalah K, ada epsilon ya, itu mirip U, kemudian rho, iota, omikron, sigma. Untuk transliterasi kata ini digunakan KYRIOS, Kyrios ya, Kyrios. Jadi bunyi ucapan cara membacanya Kyrios. Jadi huruf yang mirip U itu tidak karena dia mirip U maka dibaca U. Tidak seperti itu ya. Oke. Huruf-huruf kecilnya itu baru muncul belakangan. Tapi dalam bahasa Yunani kata ini sebenarnya diucapkan I ya, I. Oke. Selanjutnya adalah lambda. Ya, lambda. Ya, ini adalah huruf-huruf L yang bisa kita kenal. Ini sangat mudah dipahami. Dia seperti A tapi tidak ada garis horizontalnya. Ya, kemudian huruf kecilnya juga mirip tapi agak naik ke atas. Ya, dia melambai di atas sana seperti luncuran anak TK gitu ya. Ingat saja luncuran anak TK. Ya. Jadi ada lambda,
L seperti ini. Contoh kata yang digunakan, ini ada kata yang mirip di awal tadi, Allah. Allah. Ya, transliterasinya sama ALLA, dengan bunyi ucapan juga ALLA. Jadi Allah, L biasa saja. Tidak segala macam, pokoknya L biasa saja. Kemudian mi, ya, ada namanya ditulis dalam bahasa Yunani M, mi, dan epsilon. Nah, epsilon ini ditulis mirip U, tapi tidak dibaca U ya, dibaca I. Mi, ya, mi. Ini huruf M. Kita lihat contoh kata, ya, huruf kecilnya, huruf besarnya mirip sekali dengan huruf M Latin atau M yang kita gunakan. Sedangkan huruf kecilnya itu mirip huruf U. Ya, bisa dilihat mirip dengan huruf U, tetapi tiang yang di sebelah kiri itu ditarik terus ke bawah. Mirip U, tapi tiang yang di sebelah kiri, tiang huruf U yang sebelah kiri itu ditarik terus sampai ke bawah. Ya. Nah, ini mi, ya. Ada contoh kata di sini meta. Meta, ya, transliterasi meta, bunyi ucapannya meta, sama. Meta berarti bersama atau di tengah-tengah, ya. Seperti itu, di antara. Oke. Huruf berikutnya adalah ni, ya. Ni. Huruf N mirip sekali dengan huruf N kita, sedangkan huruf N kecilnya mirip dengan huruf V. Ya. N huruf N kita. Ini ada N, contoh kata N, A, I. Ni, alfa, iota. Transliterasinya N, A, I. Tapi bunyi ucapannya beda. Ya, bunyi ucapannya E. Paduan alfa dan iota itu dibaca E. Jadi AI itu dibaca E, bukan dibaca nai. Tapi dibaca ne. Ya, mungkin kita sering mendengar orang berkata sampai. Ya, sampai. Nah, ya, tapai, tape. Kita sering bilang tape, padahal bahasa Indonesia tertulis tapai. Ya, itu mirip sekali. Atau satai. Ya, cuma kita jarang bilang satai, kita selalu bilang sate, ya, karena satai. Nah, mungkin orang baca satai agak aneh, walaupun tulisannya satai, harusnya seperti itu. Ya, bentuk bakunya satai. Oke, kita lanjut. Xi. Ya, xi ini huruf K dan S. Ya, pada awalnya huruf ini tidak ada. Yang ada huruf K dan S. Ya, kemudian dalam perkembangan lebih lanjut, huruf K dan S ini karena sering digunakan dalam kata-kata Yunani, maka dibuatkan simbol khusus untuk KS. Xi, ya. 3 garis datar horizontal. Nah, kemudian huruf kecilnya mirip angka 3 terbalik. Tapi di bawahnya ada ekornya. Angka 3 terbalik, ya. Ada ekornya di belakang. Di bawahnya ada ekor. Jadi hurufnya adalah huruf Xi. Iya, kita lihat contoh kata X. Ya, ini X. Transliterasinya E dan X, ya. Mengucapkannya juga sederhana, E, K, S, X. Kata X ini berarti keluar. Mungkin kita pernah dengar kata dalam bahasa Inggris export. Nah, itu dari kata ini X, keluar. Export, keluar. Port itu pelabuhan. Jadi ekspor keluar dari pelabuhan. Apakah dia pelabuhan laut atau pelabuhan udara, ya? Seperti itu. X, keluar. Oke, jadi kata Xi ini ditransliterasikan sebagai X. Tapi bunyi ucapannya EKS, ya. X. Lanjut Omikron. Ya, ini adalah Omikron. O, ya, sama persis dengan huruf O kita. Omikron. Namanya Omikron, tapi hurufnya dibaca O. Contoh kata yang digunakan adalah phony. Ya, phony. Transliterasinya FONE dengan garis datar di atas. Ya.
ita tadi, ita ya. Bunyi ucapan, cara membacanya phoni, kata ini phoni. Omikron. Lanjut ada pi. Ya, kita sering membaca pi ini di buku matematika. Pi ya, 22/7. Ingat aja kalau bilang pi 22/7 ya inilah pi. P ya, pi. Huruf P. Kita lihat contoh kata para ya. Para, gampang sekali kita membacanya. Para ya. Transliterasinya PARA dan bunyi ucapannya juga cara membacanya PARA, sama persis, tidak ada perbedaan. Harap diingat ya, yang huruf seperti P itu dalam kata para itu bukan P tapi R, ro. Ro juga kita sering lihat di buku matematika. Ya. Oke, lanjut. Nah, inilah yang disebut ro. Ro ini sangat mirip dengan P ya, P. Di huruf besarnya P seperti itu, huruf kecilnya juga P seperti ini. Seperti P ya, tapi ini huruf R. Huruf R, ro ya. Ro. Oke, ada kata para yang tadi kita pelajari. Para, P-A-R-A. Transliterasinya juga sama, P-A-R-A. Bunyi ucapannya juga sama, P-A-R-A. Oke, lanjut. Ini 3 huruf. 3 huruf. Ini pengecualian ya. Sigma, tiga-tiganya adalah sigma. Kalau yang huruf besar di atas itu sigma, itu juga sering kita lihat di matematika, digunakan di matematika. Sigma huruf besar, nah, itu bisa berarti penjumlahan ya. Sigma. Ada juga sigma yang seperti O, tapi di atas ada garis datar. Di atasnya ada garis datar. Ya. O, ada garis datar di atas. Ya, ini sigma, dan ada sigma seperti C tapi ada ekornya. Ya, seperti C ada ekor di bawahnya. Seperti C. Nah, ini tiga huruf sigma. Yang pertama yang paling kiri itu digunakan sebagai huruf besar, huruf kapital. Jadi kalau kita menulis nama orang, huruf pertamanya pakai huruf kapital, atau di awal kalimat pakai huruf kapital sigma. Seperti M yang diberdirikan ya, seperti M dia, tapi dia posisinya berbeda. Kemudian sigma S yang di tengah itu digunakan di tengah-tengah kata. Sedangkan yang terakhir sigma yang seperti C itu ada ekor di bawahnya, itu digunakan di akhir kata. Oke, kita lihat contohnya. Ini sosis. Sigma O S E I S. S O S E I S. Sosis. Ya, transliterasinya S O dengan garis datar di atas, ini tetap dibaca O. Karena dulu panjang tapi akhirnya dijadikan pendek, tetap diucapkan pendek, hanya pembedaan hurufnya aja. S E I S, ini transliterasinya. So seis transliterasi. Tapi cara membacanya sosis. Cara membacanya adalah sosis. Artinya engkau akan menyelamatkan. Ini dalam bahasa Yunani ya. Engkau akan menyelamatkan. Ya, nanti kita akan belajar kosakata satu waktu ya. Oke, jadi sosis berarti engkau akan menyelamatkan. Kemudian yang berikut adalah tough. Jadi agak aneh namanya ini mungkin ya. T-A-Y. Ya, T-A-Y. Tapi kok Y tidak dibaca I ya. Tapi dibaca F. Ya, di depan Y dibaca I, tapi di sini dibaca F. Ya, itu ada. Kita akan baca nanti. Kita akan melihat sejarahnya bagaimana sampai gabungan A dan Y itu dibaca F. Jadi bukan tai atau tahu, tapi taf. Nanti kita akan lihat sejarahnya. Ya, ini sekitar tahun 600 sebelum Masehi, 600-an sebelum Masehi. Cara membacanya berubah menjadi taf.
Ya, tidak jelaskan sebelumnya bagaimana karena tidak ada penjelasan sama sekali, tidak ada peninggalan-peninggalan sama sekali yang dalam bentuk bunyi-bunyi ya, dalam bentuk kaset atau apapun. Itu tahun 600 sebelum Masehi belum ada. Jadi yang ada pada tahun itu taf dibacanya itu sudah adalah hasil dari perubahan bunyi ucapan. Kita lihat contoh kata. Ini adalah to, ya mirip ya. T huruf kecilnya juga mirip dengan huruf besar, cuma ada apa di bawahnya ada kaitan begitu. To. Transliterasinya ke dalam bahasa Latin T dan O. Bunyi ucapannya juga sama T dan O. Oke, kemudian ipsilon. Nah, inilah ipsilon. Huruf besarnya mirip huruf Y. Ya, ipsilon. Mirip huruf Y. Sedangkan huruf kecilnya mirip huruf U. Tapi walaupun dia mirip huruf U, dia bukan huruf U. Dia I. I ya. Kalau dia berdiri sendiri, dia dibaca I. Seperti itu. I. Tidak ada vokal lain. I ya. Tidak ada vokal lain. I. Jadi ini ipsilon dibaca I atau Y. Ya, kalau dia ada di depan kata, maka dia dibaca I ya. I. Oke, kita lihat contoh kata. Ya, ipiretis. Ya. Transliterasinya jelas ada H di depan, itu menandakan koma di atas huruf ipsilon yang mirip U, itu ada koma di atas. Yang warna merah kita lihat ada koma seperti huruf C, itu transliterasinya adalah H ya. Kemudian ipsilon ditransliterasikan sebagai U ya. U ini transliterasi saja, bukan cara membaca. Kemudian P, kemudian ita ya, E dengan garis datar di atas itu dibaca I. Kemudian R, E, T, kemudian E dengan garis di atas itu dibaca I, ita, dan S di akhir. Ipiretis. Ya, ada yang membaca ini karena kurang paham, membacanya huperetes. Ya, tapi yang sebenarnya membacanya ipiretis karena H sudah tidak diucapkan lagi, tapi itu hanya untuk menandakan ada koma di atas ipsilon. Koma di atas ipsilon. Jadi ipiretis ya, membacanya bukan huperetes tapi ipiretis. Oke. Ya. Ada yang hiperetis juga menggunakan Y ya. H Y P E R E T E S. Seperti ada yang menggunakan Y. Ya, ada yang menggunakan Y, tapi ada yang menggunakan U ya. Oke. Kita lanjut. Ya, ini mirip huruf X, tapi bukan X. Ini hi. Hi. Ya, bisa dibaca ke H, tapi dengan penekanan pada H. Atau kadang-kadang dibaca H ya. Hi. Ya, ini kita lihat contoh kata ikhtis ya. Ikhtis. Transliterasinya I, KH itu untuk hi, kemudian TH untuk theta, dan Y untuk epsilon, ada S. Ikhtis. Jadi bunyi ucapannya ikhtis. Ada yang membaca ikhtus ya. Tapi itu keliru ya, harusnya dibaca ikhtis. Kemudian V. Nah, V ini dia, V. Ini F, sama persis F ya. F ada seperti O tapi ada garis lurus tiang di tengahnya. Ya, huruf besar ada tiang, tapi huruf kecil lebih kecil huruf O-nya, tiangnya lebih panjang sampai di bawah ya. Itu V. Kita lihat contoh kata. Oke, ini filia. Filia ada dua macam huruf yang terkadang kita temukan. F dengan bulat, kemudian ada garis tiangnya. Tapi ada juga yang mungkin orang malas begitu, disambung aja seperti itu ya. Di sebelah kanan itu ada kata filia juga. Ada yang seperti itu mungkin untuk mempercepat penulisan. Tapi kedua-duanya sama dibaca F ya. Jadi mau menulis O dengan tiang di tengah atau mau menulis seperti O yang langsung disatukan garisnya,
silakan, tidak bermasalah. Ini filia, F-I-L-I-A transliterasinya. Kemudian cara membacanya juga sama, filia. Kemudian psi. Nah, ini juga merupakan perpaduan dari dua huruf P dan S. Sebelum zaman Romawi, ya mungkin sekitar tahun 600-an masih kekuasaan kerajaan Yunani. Itu dulu huruf P dan S itu dipisah, ya. Psi itu tidak ada huruf psi, yang ada huruf P dan S atau F dan S, P dan S. Nah, kemudian perkembangan selanjutnya P dan S ini digabung dibuat satu huruf baru karena cukup banyak digunakan, yaitu psi. Psi, kita lihat kata yang digunakan untuk psi, ya. Ada kata psihi, ya, psihi. Transliterasinya P-S-Y-K-H-E, psihi. Mengucapkannya psihi, ya, psihi. Kita lihat huruf yang terakhir omega, ya, omega. Ya, kita sudah sering membaca, tapi huruf kecilnya mirip huruf W, ya, omega. Kita baca Zoe, ya, ada kata Zoe. Nah, transliterasinya Z, O dengan garis di atas, itu menandakan bahwa huruf ini O panjang. O panjang, dalam mungkin lebih mirip bahasa Inggris door, double O dalam kata door, pintu, door. O panjang. Dan transliterasi ita, E dengan garis di atas, E. Dengan bunyi ucapannya, cara membacanya Zoe, artinya hidup. Oke, sekian kita membahas tentang abjad Yunani pada kali ini.